akan menjelaskan lebih detail lagi terkait tentang produk dari Cake Indonesia yang dapat membantu penderita diabetes menemukan jalan keluarnya. Oke. Jalan Oke. keluarnya nggak jalan-jalan ya, Iya kemana-mana. dong. Jalan keluarnya lurus aja ya. Betul. Di jalan yang positif. Iya. Oke, Bu Aci, silahkan. Iya, terima kasih. Selamat malam nih Dokter Amar. Kita baru ketemu ya. Ya. Tadi agak menarik juga loh, Iya. Pak Abin, yang presentasi tentang pria dan wanita. Iya. Pria dan wanita itu saya menderita agak diabetes. takut jujur aja sih, Bu. Ternyata wanita lebih banyak menderita iya, diabetes betul. dibandingkan dengan pria. Tapi ini gara-gara nggak terlalu banyak makan janji manis kan? Janji manis dari laki-laki. Iya, makanya kena diabetes. Yang Enggak jelas ya. bukan saya. Yang Enggak jelas ya. bukan saya. Ternyata karena pola makan ya Dok ya, bukan karena janji manis ya. Ngeri juga ini. Wah, bahaya itu. Saya pikir lebih banyak laki-laki, ternyata lebih banyak perempuan Iya, ya. betul. Benar. Ini karena itu kali ya, bener makan makanan gitu kan, punya anak dimakan juga gitu ya. Udah gitu lebih banyak mager mungkin kalau nonton drakor dan sebagainya. Apalagi yang sekarang tuh yang paling bahaya tuh banyak diskon. Nah, gitu. diskon Combo. apa nih? Diskon makanan. Iya, diskon makanan. Nah, itu jadi combo jadinya. Aduh. Oke, bisa langsung. Oh ya, Bu Aci, iya bisa silakan. langsung ke slide. Terima kasih, selamat malam para mitra KK Indonesia semuanya, seluruh tanah air dan juga luar negeri. Oh iya, jelas. Ada luar negeri jelas tadi ya. Ada luar negeri tadi. Biasanya ada Hong Kong juga. Iya, ini nggak kelihatan nih. Jadi kita langsung aja ya, next. Nah, tadi sebenarnya sudah diceritain ya berapa jumlahnya, termasuk statistik semuanya, bahwa yang namanya Indonesia itu memang berada di peringkat kelima, kemudian juga kelima di seluruh dunia. Dan ini sebenarnya ada juga yang ini yang terdiagnosa ya, artinya yang kelihatan. Tapi ada juga loh yang tidak terdiagnosa. Ada juga yang tidak terdiagnosa. Ya, terus kemudian kalau untuk kematian setahunnya di tahun 2021 ini sekitar 236.711 jiwa dibagi 365 hari. Wow. Berarti satu orang ada sekitar 5 ya. Satu ini ya, setiap 1 jam atau setiap 1 jam ya, sekitar seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya orang Indonesia yang benar-benar menderita diabetes mellitus ini. Terus kemudian ternyata yang paling perlu jadi catatan adalah yang tidak terdiagnosa itu. Nah, itu bahaya. Di antara usia 15 sampai 79 tahun itu ada sekitar 73,7%. Wow. Atau tadi udah tahu kena diabetes, DM ya. Tapi nggak mau dibilang DM gitu. Itu ada juga seperti denial itu ternyata, gitu, denial seperti itu ya. Next. Nah, kemarin kita launching sebenarnya di beberapa kota ya. Hampir di 13 kota, dan ternyata beberapa kota kita launching itu jumlah penderita diabetesnya itu termasuk yang tinggi juga. Kayak misalkan di Jakarta kita kan ada launching. Terus kemudian di Sulawesi Utara ya, Sulawesi Utara. Terus kemudian di Gorontalo itu nggak nyangka juga loh. Kita pikir Gorontalo itu termasuk provinsi yang tidak masuk, ternyata masuk juga gitu ya. Ternyata rata-rata dari provinsi ini yang kita perhatikan adalah pola makannya tadi. Jadi ketika makan itu ada nasi, ada mie. Pola makannya udah kayak anak kos gitu ya. Terus kemudian udah gitu ada gorengannya. Udah gitu ada minuman manis ya, udah klop banget gitu ya. Dan ternyata menduduki 10 provinsi tinggi prevalensi diabetes di Indonesia, bisa kita lihat mulai dari DKI Jakarta sampai dengan Sulawesi Tengah. Pak Abin masuk mana? Saya Banten ya. Oh, Banten. Saya DKI Jakarta, gara-gara Suram juga nih kalau kayak gini ya. Saya ternyata Banten tuh. Gara-gara Suram juga ternyata kita ya. Iya juga. Masuk ternyata dalam list ya. Iya, makanya ngeri banget ya. Next. Nah, kita tadi kan sudah banyak banget kita dengar penjelasannya dari Dr. Amar bagaimana tentang diabetes, cara pencegahan dan sebagainya. Nah, sekarang kita langsung saja ke satu produknya. Ini adalah suplemen ya, suplemen. Jadi suplemen itu sebenarnya tujuannya apa sih gitu ya? Suplemen itu tujuannya sebenarnya membantu secara medikasi atau pengobatan seperti itu, supaya kondisi dari penderita diabetes ataupun
prediabetes dan beberapa kondisi lainnya nanti akan kita sebutkan, dia jadi lebih cepat, sehat lebih cepat. Jadi misalnya gini, Pak Abin mau pergi dari Jakarta ke mana misalkan? Suka kemana? Saya ke Bandung suka. Oh, ke Bandung. Jangan ke Bandung terlalu dekat. Ke Surabaya deh. Surabaya boleh. Surabaya atau ke luar negeri sekalian? Boleh. Ke Shanghai. Shanghai. Iya. Gini, Jakarta ke Shanghai misalnya, kalau misalkan naik sepeda nyampe-nya berapa lama? Aduh, itu mungkin 3 bulan ya. Nggak nyampe seperti itu. Terus kemudian dari Jakarta ke Shanghai naik mobil berapa lama? Lama sekali. Lama sekali. Nah, kita kan membantu untuk mempercepat kan. Berarti kita akan naik pesawat seperti itu. Jadi posisi suplemen adalah membantu untuk mempercepat pemulihan seperti itu. Kayak gitu. Jadi otomatis kalau Pak Abin mau ke Shanghai, otomatis nggak mau dong naik mobil dan naik naik motor. Betul. Pasti maunya naik pesawat biar cepat sampai. Ya, berapa jam sih? 8 jam? 6 jam tuh kan. Daripada kita ngegoes gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi fokus kita adalah lebih ke arah untuk penderita diabetes sebenarnya dengan Vita yang Milk Chrome ini ya, isinya apa sih kandungannya? Yang pertama adalah kandungannya milk powder. Milk powder itu kolostrum. Nah, kolostrum ini berasal dari New Zealand. Ya, jadi New Zealand itu sudah kita kenal sebagai kolostrum yang benar-benar organik, nggak ada lawan pokoknya. Nggak ada lawan, pokoknya the best ya kolostrum itu benar-benar di New Zealand seperti itu ya. Saya nggak ada lawan. Itu tadi ada Maluku, saya nggak ada lawan. Ya. Nah, terus kemudian milk powder ini dia kan kolostrum ini sebenarnya membantu juga untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi insulinnya lebih peka seperti itu. Kemudian juga yang kedua ada yang namanya lactoferrin. Lactoferrin itu sebenarnya membantu juga meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kolostrum dan lactoferrin itu tugasnya sebenarnya sebagai imunomodulator. Jadi imunomodulator itu menyeimbangkan imun tubuh atau daya tahan tubuh kita. Jadi enggak rendah, enggak ketinggian juga, betul. Pas ya. Kemudian ada satu lagi komposisi dari vitamin Milk Chrome ini adalah chromium chloride. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Amar bahwa chromium ini sangat mineral ya, mineral yang urgent, yang penting, yang esensial. Tahu nggak Pak Abin esensial itu apa? Esensial apa tuh, Bu? Nggak tahu ternyata. Esensial itu saya taunya Malik ya, Malik esensial. Bukan. Okay, jadi esensial itu adalah mineral atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dia tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Jadi harus didapatkan dari luar, dari makanan misalnya, atau misalkan dari suplementasi seperti itu. Jadi tubuh kita nggak bisa bikinnya gitu loh. Nah, ternyata chromium ini sangat bantu untuk meningkatkan kerja dari hormon insulin. Jadi aktivitas insulinnya itu jadi lebih baik lagi, kemudian lebih peka gitu ya. Pak Abin kalau misalkan kebutuhan istrinya, misalkan Pak Abin istrinya minta sesuatu gitu. Terus kemudian Pak Abin peka, istri senang nggak? Oh, senang banget. Oh, senang kan. Masih seperti itu. Jadi chromium ini membantu supaya insulinnya lebih peka lagi. Nah, kemudian ketika chromium ini berikatan dengan lactoferrin, dia jadi chromium ini diikat sama lactoferrin, kemudian diminum ya, terus kemudian masuk ke dalam sel, itu benar-benar bisa membantu chromium itu bekerja lebih baik lagi di sel tubuh kita. Selain untuk insulin juga sebenarnya seperti itu ya. Nah, terus kemudian tidak hanya sebenarnya untuk orang dengan diabetes, udah beberapa kondisi, misalkan orang dengan prediabetes, kemudian orang yang pola makannya buruk. Pak Abin misalkan tidak menderita diabetes, kok makannya buruk kayak tadi. Nasi, mie disatuin, gorengan disatuin di satu piring. Berarti itu akan, ternyata nih Pak Abin, kalau dari sebuah penelitian, itu akan selain membuat insulin tidak peka, kemudian selain juga menurunkan aktivitas insulinnya jadi mager, jadi malas, ternyata itu akan menghabiskan juga cadangan kromium di dalam tubuh kita. Makanya jadinya nggak sensitif tuh insulinnya. Jadi insulinnya bekerja kurang bagus. Nah, dibaguskan lagi dengan adanya Vita yang Milk Chrome ini. Jadi bisa bantu juga tuh buat Pak Abin yang misalnya pola makannya nggak bagus seperti itu. Kayak gitu. Nah, kemudian yang penting ini adalah penggabungan antara lactoferrin dengan chromium chloride ini benar-benar membantu untuk mudah diserap oleh tubuh, sehingga mudah banget untuk digunakan secara cepat oleh tubuh. Seperti itu. Next.
Nah, asalnya dari Taiwan. Jadi kita sebenarnya sudah mendapatkan, sudah lama sekali berada di Taiwan, tapi baru di Indonesia ini kan baru aja sih ya. Kalau untuk daftarnya udah lama, Pak Abin, udah 4 tahun. Lalu gitu ya. Baru sekarang sih, Bu? Nah, kita kan melalui proses yang benar-benar legalitasnya terjamin ya dari POM dan dari halal gitu ya. Namun sebelumnya kan 3 bulan sebelum launching itu kita sudah diterapkan kepada 70 responden gitu loh ya. Seperti itu. Jadi ini kita sudah ada di 25 negara dengan 53 hak paten seperti itu ya. Nah, terus kemudian bagaimana sih cara konsumsinya, aturan pakai milkromnya? Kita lihat dari pemeriksaan HbA1c. Oke. Jadi ini Pak Abin dan para mitra nih termasuk kategori mana? Suka periksa cek HbA1c nggak sih? Saya baru 1 kali ya. Oh, baru 1 kali. Saya baru 1 kali dan cukup bahagia saya. Kalau bisa per 3 bulan ya Pak Abin ya. Mitra Keke juga per 3 bulan ya, seperti itu ya, 3 bulan atau 4 bulan seperti itu. Jadi ini kita ada selang-selang HbA1c-nya ya. Jadi seberapa banyak sih glukosa atau gula darah yang menempel di darah merah kita itu untuk HbA1c. Jadi semakin tinggi berarti nanti semakin rentan terdiagnosa diabetes seperti itu ya. Jadi kalau misalkan antara 52 sampai 5,6 berarti itu untuk pencegahan statusnya. Itu diminum 1 kapsul aja untuk vitamin milkromnya. Kemudian kalau 5,7 sampai 6,4 ini kategori prediabetes nih. Dikonsumsinya sehari 2 kapsul ya. 30 menit sebelum makan siang, 1 lagi 30 menit sebelum makan malam. Terus kemudian kalau dia udah masuk kategori diabetes dengan HbA1c-nya 6,5 ke atas, bahkan ada yang tidak terkontrol, jadi sangat tinggi. Kemarin tuh dari 70 responden kita banyak menemukan juga yang, waduh, tinggi banget. Ada yang 10, 15, aduh nggak kebayang banget. Dan itu ada juga yang tanpa gejala. Jadi memang benar-benar kalau tadi Dokter Amar bilang tuh, yang namanya diabetes itu silent killer, nggak ada gejala, atau ketika periksa HbA1c, jreng-jreng tinggi. Nah, kalau udah di atas udah 6,5 dan ke atas berarti ya sudah termasuk kategori diabetes. Kemudian berapa banyak konsumsi vitamin milkromnya? 2 kali 2 alias 4 1 hari ya. Jadi 2 kapsul 30 menit sebelum makan siang, kemudian 2 kapsul lagi 30 menit sebelum makan malam. Kemudian ini juga bisa dikonsumsi untuk orang dengan diabetes tipe 1 yang suntik insulin seperti itu, dan atau ya kita sebutnya yang apa namanya pankreasnya sudah tidak bisa atau sangat sedikit untuk memproduksi insulin gitu ya. Minumnya kapan? Minumnya adalah 30 menit sebelum makan, karena ternyata kromium itu sangat efektif, sangat bagus bekerja ketika dikonsumsi sebelum makan seperti itu ya. Kemudian beri jarak sekitar 15 menit ya dengan obat dokter atau dengan herbal. Jadi misalkan Bapak Ibu minum herbal apa, berikan jarak bisa 15 menit. Kemudian jika nih sekarang kan mungkin musim banget yang namanya ngopi-ngopi, ya kan, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh bareng gitu ya. Gimana tuh Bu? Iya, jadi harus diberi jarak sekitar 2 jam dengan kopi atau dengan teh atau dengan minuman bersoda. Tapi kalau misalkan udah kena diabetes sih jangan minum bersoda dong, nekat itu namanya ya. Nah, kemudian sebaiknya tidak dikonsumsi pada saat makan atau setelah makan, karena tadi efektifnya lebih pada saat 30 menit sebelum makan. Next. Nah, cara kerja nih. Kan kita tahu bahwa namanya glukosa atau gula darah itu dibawa oleh satu hormon yang namanya insulin kan. Nah, kalau misalkan kita miripkan dengan rumah nih Pak Abin dan juga para mitra Keke, jadi insulin itu adalah kunci. Ya, kunci. Kemudian ada satu zat yang namanya IRS. IRS itu adalah insulin reseptor atau penerima insulin. Ya, kemudian insulin reseptor ini kita umpamakan adalah sebagai gembok. Kalau misalnya anak kita mau masuk, itu gembok sama kunci harus pas nggak? Harus dong ya. Kalau misalkan kuncinya nggak pas, gemboknya nggak pas, nggak bisa kebuka kan pintunya kan, seperti itu. Jadi IRS ini atau insulin reseptor atau penerima insulin ini adalah gembok yang akan menempel nanti dengan insulin dengan kunci, sehingga nanti semua pintu sel itu akan terbuka, jadi glukosa itu atau gula darah itu akan masuk. Seperti itu. Nah, kerjanya di mana? Kerjanya sendiri milkrom ini, terutama kromium dan laktoferinnya, jadi gandengan nih kromium sama laktoferin. Si kromium ini punya 3 kaki yang dia gandengan dengan laktoferin.
dia akan mengaktifkan kunci dan gembok. Jadi gemboknya dulu diaktifkan nih. Oke. Jadi insulin reseptornya itu sinyalnya dikuatkan dulu, kemudian nanti sinyal dari insulin reseptor itu akan kirim sinyal ke insulin. Jadi insulinnya tuh nggak mager lagi, nggak males lagi, insulinnya jadi aktif. Oh, ini gembok kirim sinyal nih, oh saya harus nempel nih. Jadi insulin dan penerima insulin itu saling nempel. Jebret, nempel, kebukalah pintu-pintunya. Seperti itu. Jadi semua glukosa atau karbohidrat yang kita makan itu yang berupa glukosa nanti akan masuk seperti itu. Jadi sumber tenaga gitu caranya. Next. Nah, keunggulannya apa sih dibandingkan produk lain? Yang jelas ini adalah organik. Tadi loh waktu kita lihat videonya sampai ditanya-tanya rumputnya dari apa, ya ampun segitunya gitu. Tapi yang benar-benar organik gitu lah ya. Nah terus kemudian ada yang jelas dengan ditanya rumput tadi kita mendapatkan yang namanya jaminan POM ya, seperti itu ya. Terus kemudian apa namanya? Kemudian juga ada sertifikasi halalnya. Jadi kita juga selain di Taiwan sendiri ada sertifikat halal, kita juga mendapatkan sertifikat halalnya di Indonesia di BPJPH seperti itu, Badan Penjamin Produk Halal ya. Terus kemudian untuk orang yang vegetarian yang masih minum susu, kan ada orang vegetarian yang masih minum susu ya. Ini masih disarankan sekali ya. Kemudian tadi lactoferrin digabungkan dengan chromium chloride itu membantu untuk meningkatkan insulin lebih sensitif lagi. Dan orang yang punya masalah dengan kolesterol, biasanya nih Pak Abin dan Mitra Keke, orang yang punya gula darah, gangguan gula darah tinggi itu biasanya kolesterolnya juga bermasalah. Kolesterol, trigliserida, pokoknya yang lemak-lemak darah itu. Dan kurang baiknya nasibnya adalah HDL-nya. HDL itu kolesterol baiknya pasti rendah tuh. Orang yang punya diabetes seperti itu. Jadi membantu untuk meningkatkan kesehatan liver sehingga lama-lama nanti kolesterol jahatnya juga dibantu diturunkan. Nah kemudian kabar baiknya adalah ini aman untuk orang dengan yang laktosa intoleransi. Jadi kalau misalkan Pak Abin minum susu tuh, perutnya tuh kerucuk atau diare. Seperti itu ada orang seperti itu. Nah, tapi ini aman gitu, seperti itu ya. Next. Nah manfaatnya apa sih? Yang pertama adalah menstabilkan kadar gula darah. Otomatis kalau kadar gula darah stabil, kemudian lebih baik, ya mendekati normal, diharapkan nanti komplikasi-komplikasi itu akan jauh berkurang. Jadi sebenarnya dari 70 responden kita mendapatkan banyak sekali yang komplikasinya itu jauh berkurang. Atau gejala-gejalanya tuh berkurang karena kadar gula darahnya lebih baik, HbA1c-nya yang tadinya tinggi itu jadi turun. Seperti itu. Terus kemudian bantu meningkatkan sensitivitas insulin. Insulinnya jadi nggak mager. Kayak tadi, Pak Abin istri minta baju buat lebaran, Pak Abin peka gitu ya, dibeliin gitu kan, itu lebih sehat lagi buat sang istri gitu kan, seperti itu. Jadi dengan insulin lebih sensitif, gula darah masuk, terus kemudian jadi lebih bertenaga orangnya juga gitu, yang orang diabetes yang minum vitamin kromium ini. Kemudian bantu memenuhi kebutuhan kromium harian kayak tadi Pak Abin. Kalau Pak Abin suka makan gula, itu kebutuhan kromiumnya itu terkuras 2 sampai 3 kali lipat. Jadi gimana caranya supaya kondisi gula darah kita baik, kebutuhan kromium kita pun dicukupi dengan vitamin krom ini. Membantu untuk mencegah penurunan fungsi insulin seperti itu. Kemudian memperbaiki kondisi liver dan bantu memperbaiki metabolisme atau pengaturan karbohidrat, lemak dan protein. Jadi di sini ada beberapa kasus dari beberapa responden yang tadinya perutnya agak-agak hamil 9 bulan gak lahir-lahir, terutama laki-laki gitu ya. Ketika konsumsi rutin Milkrom itu perutnya jadi lebih flat seperti itu. Bahkan ada yang bilang katanya lebih ke dalam ya, bukan keluar ya. Jadi melahirkan juga gitu akhirnya ya kalau buat bapak-bapak gitu, seperti itu. Karena terbantu untuk memperbaiki kondisi livernya dan kemudian kondisi pengaturan lemak darahnya juga ya. Next. Jadi ini jadi Milkrom sendiri adalah made in Taiwan. Kemudian sudah di sana sendiri sudah ada risetnya bagaimana membantu menurunkan kadar gula darah, dan di kita sendiri juga ya kepada 70 responden seperti itu ya. Next. Ya. Ya jadi ada jaminan produknya pokoknya halal semua, lengkap banget. Ada Badan POM, ada halal Indonesia, ada halal Taiwan, kemudian ada yang namanya HACCP, jaminan produk keamanan pangan dan sebagainya. Pokoknya udah lengkap banget gitu ya. Karena memang sebenarnya di Taiwan sendiri udah lama, di kita baru aja gitu ya. Next.
Jadi ini ada beberapa orang ya. Ini saya pernah serius, saya juga pernah serius dan Bapak ini, waduh, senang banget beliau. Bapak Michael ini sangat happy. Iya, karena banyak sekali gejala-gejala HDM-nya itu benar-benar improve, maksudnya diperbaiki. Betul. Jadi kakinya yang hitam, saya kebetulan ketemu loh, ketemu langsung gitu. Jadi benar-benar yang kakinya yang tadinya hitam tuh jadi yang menghitam-hitamkan karena diabetes tuh kan kadang-kadang kakinya hitam-hitam dan itu susah hilang. Iya, kayak kapalan gitu. Tapi hitamnya susah dihilangin karena kadar gula darahnya tinggi. Nah, udah gitu akhirnya tuh hitam-hitamnya tuh jauh lebih pudar. Terus kemudian stamina, vitalitas prianya. Pak Michael. Itu paling utama. Nah, ya beliau tuh ketika di interview gitu, yang kedua dan ketiga beliau sangat sumringah wajahnya. Kenapa? Ternyata itu vitalitas prianya kembali bangkit kayak tadi Joninya berdiri. Itu adalah hal yang sangat positif, dan lebih positif lagi adalah HbA1c-nya tuh turun dalam waktu 2 bulan gitu ya. Next. Nah, ini juga sama, Pak Roy ini juga sama. Pak Roy ini sebenarnya ceritanya juga mengharu biru sebenarnya, Pak. Gimana tuh? Jadi dari 11,2 ke 6,1. Jadi Pak Roy ini sudah merasa, aduh, intinya hopeless. Kalau saya ini bisa nggak ya turun gitu gejala diabetes, karena kan diabetes pengaruh banget loh ke kehidupan sehari-hari, terutama juga dengan pasangan. Nah, ketika kita tawarkan Milkrom, kemudian HbA1c beliau turun, happy banget. Beliau benar-benar senang sekali gitu ya. Next. Kemudian ini juga Pak Richard Detomohon, kemudian kebetulan waktu Manado kita benar-benar bertemu dengan semuanya, dan ini juga sama, turun juga semua. Beliau juga bahagia, senang banget gitu ya. Next. Nah, ini juga Pak Raymond. Ya, Hai Pak Raymond. Turunnya itu ya walaupun tidak banyak, tapi turun HbA1c itu sangat berarti loh, Pak. Karena biasanya turunnya HbA1c itu disertai juga dengan penurunan gejala-gejala. Kayak misalkan yang kencing malam hari, maaf gitu ya, kencing malam hari sampai berkali-kali, lebih dari 6 kali bisa turun, 1 kali atau cuman bahkan udah lupa lagi gitu, seperti itu. Atau yang kesemutan, yang kakinya ada yang kakinya sampai panas gitu, kayak greges tuh apa, ngeres gitu ya ketika menapak, padahal itu lantainya rapi, bersih gitu. Nah, itu jadi enggak lagi seperti itu. Jadi banyak gejala-gejala itu sangat berkurang. Seperti itu. Next. Nah, ini juga sama Bu Asma. Bu Asma ini tidak bisa, susah jalan, dan sekarang bisa jalan. Kemudian juga sama HbA1c-nya juga benar-benar bisa turun, jadi bisa benar-benar lebih sehat. Bersyukur banget gitu ya. Next. Nah, ini juga Bu Yumiga. Ini yang paling lucu nih, Bu Yumiga itu katanya jadi lebih aktif. Dan jadi lebih berenergi lagi seperti itu ya, jadi bisa beraktivitas dengan baik. Seperti itu. Next. Nah, ini juga Pak Fitriadi. Nah, ini Pak Fitriadi nih. Ini luar biasa. Luar biasa juga ini. Jadi beliau juga merasa jadi lebih bertenaga, kemudian juga ada perubahan pada buang air kecilnya seperti itu. Jadi jauh lebih badannya lebih sehat seperti itu ya. Next. Nah, ini juga sama Pak Jen. Pak Jen ini termasuk yang pekerja keras juga sebenarnya. Dan ketika beliau minum vitamin Milkrom ini dengan continue, ya dia lebih bisa segar lagi seperti itu ya, lebih bertenaga lagi seperti itu. Next. Nah, ini jadi beberapa banyak sih, ada banyak sebenarnya. Next, dari 9,8 ke 7,1. Ini juga sama, 9,2 ke 8,6. Terus kemudian ini juga sama ya, 8,5 ke 6,6. 9,2 ke 8,5. Jadi memang secara positif untuk 2 bulan, 3 bulan ini HbA1c-nya tuh 12,1 dan 9,2 ya, benar-benar pada turun gitu loh, Pak Abin dan Mitra Keke, benar-benar ya. Ini malah jadi normal. Iya, seperti itu. Ya, begitu. Banyak banget pokoknya 7,6, 6,8. Jadi ada juga yang gejalanya itu berkurangnya, yang tadinya saya lapar terus, tiba-tiba ketika rutin konsumsi Milkrom itu saya kok jadi nggak cepet lapar ya. Kan itu gejala lapar terus, makan terus itu kan sebenarnya kan salah satu gejala utama dari orang dengan DM seperti itu. Ini juga sama, semua terus Pak. Next. Nah, next. Nah, 17,2 ke 12,1. Ini juga sama. Bahkan ada juga yang memiliki luka. Luka di? Luka di kaki. Kita bilang kaki diabetes.
Nah itu lukanya benar-benar bisa pulih. Seperti itu. Karena dengan penurunan HbA1c otomatis penurunan juga pada gejala-gejala dan komplikasi-komplikasi seperti itu. Kayak gitu. Next. Masih ada terus ya? Ini kayaknya banyak deh. Banyak semua turun sudah, semua. Oh, sudah banyak sekali sudah banyak sekali. yang dari Bu Aci memberikan informasi terkait orang-orang yang sudah berdampak ya. Berdampak positif ya. Berdampak positif dari mengkonsumsi vitamin Milkrom. Satu pertanyaan aja Bu Aci. Salah satu keunggulan vitamin Milkrom adalah kromiumnya. Kromium. Yang membedakan produk vitamin Milkrom dengan produk yang lain ya. Iya. Apa dampak terbesar dari kromium itu dari penderita diabetes itu sendiri, Bu? Dampaknya yang pertama kan dengan kebutuhan kromium yang kontinu, yang terus-menerus, maka yang namanya glukosa atau gula darah itu bisa dikendalikan seperti itu. Ditambah lagi dengan laktoferin itu. Jadi kromium ketika berikatan dengan laktoferin dan berikatan dengan kolostrum itu sebenarnya ada risetnya, Pak. Dia sangat membantu untuk tadi mengendalikan sensitivitas insulin, jadi insulinnya lebih peka. Kemudian jelas membantu menurunkan kadar gula darah ya. Kemudian kemudian juga mencegah dari insulinnya itu kurang berfungsi seperti itu, kayak gitu, seperti itu. Oke, itulah kelebihan dari produk vitamin Milkrom yang nggak dipunyai oleh produk-produk lainnya mungkin ya. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Sudah banyak pertanyaan. Dr. Amar masih di sana, Dok? Oke. Kita mulai jawab-jawab pertanyaan ya, Dok ya? Masih mau. Oke. Kita akan jawab pertanyaan yang nggak semuanya Bapak Ibu, mohon maaf karena banyak banget yang bertanya di kolom chat, tapi kita coba semaksimal mungkin. Pertanyaan pertama, Dr. Amar, sebagai tindakan penjagaan resiko diabetes adalah olahraga seperti jogging. Mohon saran dokter, sebaiknya dalam 1 minggu dilakukan berapa kali joggingnya ini? Apakah setiap hari atau ada jangka waktunya, Dok? Terima kasih. Dari Bapak Budi. Langsung saya jawab aja ya. Silakan Pak Dokter. Suara saya jelas, suara? Ya, jelas Pak Dokter. Jelas, jadi gini, ya benar, bagus banget pertanyaan ini. Jadi gini, jadi kalau dari WHO kita disarankan olahraga per minggu tuh 120 sampai 150 menit per minggu totalnya. Misalnya kita olahraga 5 kali per minggu. Nah, 5 kali. Nah, 5 kali sekali kita olahraga itu adalah misalnya 30 menit. Nah, 30 menit kali 5, 150 menit. Nah, itu disarankan seperti itu. Paling bagus seperti itu. Tapi kalau nggak bisa pun sampai dia 150 menit, minimal 90 menit per minggu totalnya. Jadi misalnya kita olahraga seminggu 3 kali. 3 kali seminggu, dan sekali olahraga itu 30 menit. 30 kali 3, 90 menit. Udah lumayan maksimal. Dan pilihan olahraga terserah. Mau pagi, mau sore, nggak ada masalah. Tapi jangan malam kali. Malam istirahat. Ya. Nah, jadi dok, mesti nggak terik matahari siang-siang? Nggak pasti juga. Malah kalau kita terlalu terik mataharinya kita olahraga, kadang-kadang itu bisa merusak kulit kita. Olahraga yang kalau mau kita berjemur matahari, bagusnya jam 7:30 sampai jam 8 lewat. Cukup. Jangan terik-terik tengah hari jam 12, jangan. Seperti ini, kalau dari kita 150 menit total. Jadi kalau dibagi per hari, tiap hari, setiap hari kita olahraga 22 menit per hari. Kalau mau per hari, tiap hari ya, 22 menit per hari. Atau 20 menit per hari udah cukup banget. Jalan santai atau sepeda santai, boleh. Seperti itu. Oke, berarti disesuaikan aja dok ya dari kebutuhan. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan million question nih kayaknya nih. Apakah HbA1c setiap lab berbeda rujukannya? Jadi begini dok, jadi ada patokan mana yang kalau misal cek di satu lab ini beda hasilnya, dicek satu lab ini beda hasilnya, gimana nih dok? Bila kejadian seperti itu. Nah, jadi gini. Jadi kita kok di lab laboratorium, kita punya setiap lab itu memiliki alat yang beda-beda. Nah, jadi ada alat yang dari Amerika, dari dari Jerman, dari Jepang, dari China. Tapi itu biasa, misalnya pakai alat tertentu,
nilai normal HbA1c itu adalah misalnya 5,7 sampai 6,4 misalnya. Tapi ya di lab lain nilai normalnya adalah 5,6 sampai 6,3, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, jadi tergantung alatnya, tapi sih biasanya nggak terlalu jauh beda. Dan kalau bisa, saran saya kalau mau membandingkan hasil, ceknya di hari yang sama atau minimal selang 1 hari. Jangan kita cek hari ini, minggu depan kita cek di lab yang lain, itu bisa berubah hasilnya. Memang HbA1c itu bisa melihat rata-rata gula selama 3 bulan. Cuman alangkah baiknya kalau dicek itu kan hari yang sama. Kalaupun paling beda tipis lah, nggak ada masalah itu. Seperti itu. Ya, aku pernah nyoba sih, aku pernah nyoba. Oh gitu. Pernah nyoba dok. Jadi selang beberapa hari gitu ya, memang hasilnya beda-beda tipis kok. Nggak Beda, yang beda. sampai, misalkan nggak sampai yang satunya 5, terus Sampai kemudian 7 satunya gitu. lagi 7, satunya 5,7 misalkan, enggak. Tipis, beda-beda tipis emang. Iya, benar. Itu tips ya dari dokter Iya, Ahmad iya. untuk pemeriksaan ya jika memiliki banyak lab yang digunakan. Oke. Selanjutnya ini untuk Bu Aci nih. Kalau seandainya sudah minum Milkprom tapi makan beratnya lewat dari 30 menit. Nah nih, apakah Milkpromnya masih ada manfaatnya? Oh gitu. Dijawab Bu Aci. Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak sekali loh. Yang ini ada yang bilang saya banyak undangan, terus udah gitu saya nggak keburu nih, jadi saya minum vitamin Milkpromnya 1 jam sebelum makan. Itu manfaat nggak gitu? Tetap bermanfaat dong Bu, karena kan jelas sebenarnya kan tadi yang kromium itu kan sebenarnya dia bertujuan, dia kan bukan obat ya, maksudnya kalau obat kan langsung dia akan menurunkan kadar gula saat itu juga. Nah ini dibantu untuk dicukupi kebutuhan kromiumnya, sehingga pas begitu nanti makan baru tuh dia bekerja tuh seperti itu. Jadi tetap Bu, mau misalkan beda-beda tipis, kita bilangnya beda tipis, kalau bahasa sekarang apa namanya? Betty. Itu zaman dulu ya. Betty beda tipis. Aduh, saya kurang milenial. Kurang milenial, sama aku juga kurang Gen Z. Jadi sebenarnya beda tipis nggak apa-apa, lebih dari 30 menit masih oke. Seperti itu masih bakal ada manfaatnya, karena kromium itu tetap dibutuhkan dalam waktu 1 hari full juga masih tetap dibutuhkan seperti itu. Gitu. Oke, jawaban yang bagus sekali. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya nih Dok, ada satu lagi Dok. Benarkah kalau baru prediabetes bisa normal lagi? Gitu. Oke. Jadi benar. Jadi gini, saya langsung jawab ya. Jadi dikatakan prediabetes apabila gula puasanya antara 100 sampai 126, atau gula 2 jam setelah makannya antara 160 sampai dengan 200. Nah, terus HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4, itu prediabetes. Nah, jadi benar tergantung. Jadi biasanya kita lihat misalnya dia ada gejala gula atau prediabetes. Biasa kita pun nggak langsung kasih obat, suruh dia olahraga dulu, olahraga selama seminggu atau 2 minggu, terus coba dikurangi makan karbohidratnya, nasi dikurangi, perbanyak makan sayurnya, perbanyak makan buahnya. Terus kalaupun dia makan misalnya, makannya usahakan berasnya dikurangi atau ganti beras merah, seperti itu. Nah, terus yang biasa sering begadang, hindari begadangnya. Yang biasa stres tinggi, yang sering galau-galau, yang sering banyak pikiran, terutama ibu-ibu ini biasanya ini. Yang paling sering galau nih ibu biasanya, ya kan? Iya. Di tanggal 15 suka galau Pak. Tanggal tua. Akhir bulan. Tanggal tua ya. Jadi dihindari. Biasanya dengan seperti itu bisa jadi gula darah turun. Tapi saran kita ke depannya rutin-rutinlah cek gula darahnya. Rutin-rutin. Walaupun nanti dia gula turun, rutin cek. Kadang-kadang ada kecenderungan dia mau kena diabetes. Kadang-kadang bisa juga tidak. Tergantung juga dengan metabolisme tubuhnya. Apakah dia terus kalau dia obesitas lebih gampang dia meningkat lagi. Dan kalau dia ada riwayat keturunan lebih gampang terkena diabetes. Kalau dia nggak ada riwayat keturunan dan timbangan ideal dan dia olahraga baik, biasanya itu bakal turun seperti itu. Oh, seperti itu. Sudah terjawab ya, Pak Ferry dari Bandung. Pertanyaannya bagus banget. 2 pertanyaan terakhir, Dok. Ini Siap. dari Pak Hendrik. Apabila seseorang tidak makan malam, Dok, tetapi ketika dicek gula darah pagi-pagi sebelum sarapan, gula darahnya tinggi.
Itu kenapa ya dok ya? Lalu apakah karena liver merubah asam amino menjadi glikogen? Waduh. Dan bagaimana cara mengatasinya dok? Oh intinya dia udah nggak makan tapi kok masih gulanya masih tinggi aja gitu. Tinggi gitu. Kenapa ya dok? Bagus. Saya suka pertanyaan kayak gini, lebih dalam ya kan. Jadi gini ya. Jadi kalau nggak makan malam tapi gula darah tinggi, tergantung. Biasa gini, saya mau tanya dulu. Dan Pak Hendrik tadi yang nanya ya. Iya betul. Jadi gini, tergantung. Kadang-kadang di Indonesia ini kita dikatakan makan kalau makan nasi. Ya, Pastikan dulu paginya tuh ada minum teh manis nggak? Ada makan Iya. roti atau enggak? Atau totalnya nggak makan? Nah, jadi kalau memang dia paginya gula darah tinggi, berarti gula 2 jam setelah makan tinggi banget. Kalau paginya gula sampai 200, belum makan 200, berarti kalau setelah makan bisa sampai 500-an tuh. Dan HbA1c bisa dari 10 seperti itu. Nah, terus yang kedua, liver. Bagus. Jadi, liver ini salah satu fungsinya adalah gluconeogenesis istilahnya. Jadi, kalau misalnya tubuh kita kekurangan gula, salah satu yang menghasilkan gula untuk energi adalah dari liver. Nah, jadi dia mengubah asam pirufat menjadi ATP, menjadi energi. Nah, jadi pada gangguan-gangguan liver tertentu bisa mengganggu kadar gula darahnya. Benar, itu benar. Tapi nggak mesti juga. Kadang-kadang malah kalau ada gangguan liver, tapi tergantung ya. Kalau ada gangguan liver, kadang bisa gula drop kali, bisa tinggi kali. Tergantung. Tapi lebih sering drop biasanya. Tapi kalau dia udah ada penyakit gula sendiri, beda lagi. Seperti itu. Iya, berarti kalau udah punya penyakitnya atau udah menderita penyakitnya, ketika dicek pun pasti akan tinggi ya dok ya, walaupun sudah. Iya, benar. Iya gitu, ternyata. Seperti itu. Sudah jelas ya Pak Hendrik. Aduh, saya jadi denger gini jadi gimana ya? Mau cek kayaknya saya besok. Oke, ini pertanyaan untuk Bu Aci, Bu. Oke, saya dikatakan DM tipe 1. Milkrom masih bisa membantu. Bagaimana dengan insulin yang ditanam tubuh? Masih efektifkah? Tetap 30 menit sebelum makan? Nah, gimana tuh Bu? Jadi yang pertama memang vitamin milkrom itu lebih efektif memang ketika dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Karena kromium memang lebih efektif dikonsumsi pada saat sebelum makan. Terus kemudian kalau untuk DM tipe 1 kan sebenarnya dia benar-benar depend on atau bergantung pada insulin seumur hidup dia. Jadi setahu kita tuh yang namanya insulin tuh ada yang namanya dosis-dosis. Jadi misal ada unit-unit seperti itu, misalnya 20 unit, terus kemudian tergantung pada kebutuhannya sejauh mana insulinnya ada atau tidak seperti itu. Nah, nanti yang kita harapkan adalah frekuensinya memang tidak berkurang, Ibu. Jadi misalkan dia tetap suntik insulin 3 kali 1. Yang diharapkan adalah unitnya yang nanti diturunkan. Iya, seperti betul. Itu. Jadi misalnya yang tadinya 20 unit, kemudian jadi turun 17 unit, kemudian jadi 15 unit, seperti itu. Jadi unitnya yang kita sasar, begitu. Oke, jadi unitnya ya Bu ya, bukan frekuensinya. Kalau frekuensi kan misalkan 3 kali, seperti itu. Kalau unit kan dosisnya, seperti itu. Kayak gitu. Ya, Bu Annawati sudah terjawab. Terima kasih banyak pertanyaannya. Pertanyaan terakhir nih dok. Saya agak kurang ngerti pertanyaannya, tapi kayaknya ini sangat teknis. Yang mana tadi ya? Sebentar, yang hora. Sebentar, saya cari dok. Terkait tentang, nah ini. Bisa jelas HOMA 1R dan HOMA 2. Itu apa ya dok ya? Bisa tolong dijelaskan jenis pemeriksaan? Itu pemeriksaan baru, Meng. Tapi saya belum mendalami kali. Okay. Memang ada. Dia jadi bisitus kalau nggak salah melihat rantai daripada hemoglobin. Seperti dia mirip dengan HbA1c, tapi saya belum belajar di dalam banget. Karena agak jarang pakai. Nah, saya belum belajar kali. Yang lebih sering HbA1c biasanya. Oke, jenis baru. Oke, ada pertanyaan baru? Sudah? Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan. Nah, ini sudah. Oh, ini pertanyaan terakhir. Mungkin bisa dijawab Bu Aci dengan Dokter Amar juga. Siap. Bagaimana orang dikatakan sembuh dari diabetes? Bila dibandingkan dengan orang yang sembuh karena milkrom, makan apa nih? Makan sama-sama banyak. Apa gula darah yang sembuh karena dari minum milkrom? Apa gula darah seimbang dengan orang sehat? Oh, ini perbandingan aja sih dok. Bagaimana orang bisa dikatakan bisa sembuh gitu dari diabetes?
Saya dulu ya. Dengan makanan Iya, sehat iya. atau dengan minuman. Nah, Siap, ini bisa siap, siap. dijawab Jadi gini, dengan Pak Bu Dokter jadi Ahmad. gini, kalau dari kami ya, jadi diabetes itu agak berbeda dengan sakit lain. Sakit diabetes beda dengan sakit lambung. Kalau sakit lambung, setelah dia sembuh selesai. Kalau diabetes nggak gitu. Kalau prediabetes atau gejala gula, itu bisa dia selesai. Misalnya dengan dia jaga pola makan, dia bisa normal kembali. Cuman kalau sudah sakit gula, nggak seperti itu. Karena bisa dikatakan dia sudah terjadi kerusakan di sel beta pankreasnya. Nah, sel beta pankreas itu kalau udah benar-benar rusak, dia walaupun kita jaga makan, dia nggak mau turun. Gulanya kalau nggak diobati. Sama seperti penyakit darah tinggi. Sama seperti penyakit jantung. Kalau dari kami ya, dia mesti rutin mengkonsumsi obat. Walaupun sudah sehat, walaupun stabil. Nah, dari kami seperti itu. Oke. Gimana nih dari Bu Aci? Kalau dari sisi kesehatan yang lain, kalau dari kita dari gizi sebenarnya menyatakannya ke arah pulih. Kalau pulih itu dia gula darahnya terkontrol, tapi juga diiringi dengan kontrol pola hidup. Jadi memang benar-benar yang tadi sudah diberikan, maksudnya dia bisa dia dengan obat, kemudian dengan suplemen, kemudian dengan pengaturan pola makan. Karena kan tadi kalau misalkan insulinnya sudah benar-benar pankreas sudah benar-benar sudah rusak, itu kan berarti kan sudah kita sebut namanya dengan penyakit degeneratif, seperti itu kan gitu. Jadi memang benar-benar yang diharapkan adalah pulih itu artinya dia bisa beraktivitas layaknya orang sehat seperti biasa, dan kemudian yang komplikasinya itu bisa jauh berkurang seperti itu. Jadi tetap aja walaupun misalnya dia HbA1c-nya sudah normal misalnya, dia tetap menjaga pola hidupnya seperti itu begitu. Jadi kalau misalnya nanti dia konsumsi nih milkrom terus gitu ya, kemudian dia HbA1c-nya sudah ke normal, ke 5,2. Nah, kita tetap sarankan beliau mengkonsumsi vitamin milkrom supaya apa? Supaya pencegahan, supaya nanti nggak naik-naik lagi seperti itu gitu. Diiringi juga dengan pola hidup yang sehat gitu. Berarti diabetes bisa dikendalikan lah. Ya, gitu dikendalikan bahasanya seperti itu. Benar. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih banyak Dokter Amar atas waktu. Sama-sama. Sangat-sangat bermanfaat sekali apa yang sudah kita diskusikan hari ini, Dokter. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk penderita diabetes, Dokter? Ya, tapi saya mengucapkan terima kasih. Sorry, pesan-pesan di kelas ini. Sorry. Ya. Tapi saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kiki Indonesia dan mengundang saya ini kali kedua. Terima kasih juga sama Ibu Aci, Pak Abien, udah ngundang saya, udah luar biasa banget. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua orang ya. Semoga bertambahlah pengetahuan masalah diabetesnya. Dari saya itu aja. Oke, terima kasih Dokter Amar. Selamat malam. Siap. Sampai ketemu lagi di Medan. Siap. Horas. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Aci. Ya, sama-sama. Hari ini saya jadi sadar akan pentingnya cek gula darah. Jadi saya setelah ini harus cek HbA1c. Iya. Oke, sebelum kita akhiri kelas hari ini, saya ingin memberikan informasi terkait tentang apa saja yang akan dilakukan KK Indonesia. Waduh. Pertama adalah sosial medianya Milkrom. Nah, ini Bapak Ibu silahkan dicek aja, di scan semua sosial media yang ada di yang terkait tentang Milkrom ada di situ. Ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada YouTube, TikTok, dan yang lain-lain. Sampai landing page-nya semuanya ada di situ. Silahkan di-scan aja. Lalu juga ada promo kaos. Iya, ini dia nih Bu Aci. Iya, kita punya kaos Milkrom yang keren banget. Bahannya enak. Bahannya adem. Bahannya adem. Iya, Bu Aci lagi pakai. Saya lagi dicuci. Oke, ini adalah lawan diabetes dengan Vitaya Milkrom. Iya, ini desainnya bagus, bahannya sangat enak, adem sekali. Dan yang paling menarik itu di belakangnya, jeng. Nah, nih ada tulisan takut gula minum Milkrom. Jadi di sini bisa di-scan, lalu ditebak aja. Ayo, coba tebak. Di-scan keluarnya apa? Ayo.
Iya. Scan, sprok jadi apa? Kadang kan ada juga yang aduh nggak ini Iya nih, gitu, bingung mau gimana mau promosi gimana? gitu kan. Betul. Ya udah tinggal pakai kaos ini terus udah gitu. Iya, muter aja. Di kota-kota Terus siapa tahu ada Bapak yang Ibu. Iya, apaan sih tuh gitu. Lagi di kereta, lagi naik motor, tiba-tiba ada yang nyeken dari belakang. Waduh, tiba-tiba langsung menghubungi, saya mau dong Vita yang Milcrom. Nah, ini dia. Sudah tersedia, sistemnya masih PO ya, masih inden, tapi akan secepatnya karena ini udah banyak banget yang pesen dan indennya. Ada berapa size? Size-nya ada dua ya? Ada yang free size yang saya pakai, ada juga yang small mungkin yang buat Cipakai. Aku small. Betul. Dan tiap area harganya berbeda. Tapi sangat-sangat membantu sih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lagi keliling gitu, lagi ingin mengenalkan produk Milcrom. Wah, ini bajunya oke banget. Ya, silakan. Coba di scan langsung keluar websitenya. Aduh, iya. Mantap. Waspadalah, diabetes sedang mengintai kesehatan Anda. Mantap. Nah, kan ada orang yang pengen ngenalin produk Keke ke orang lain, gimana ya, malu-malu gitu kan. Ini yang caranya nih, beli introvert, bajunya. ada yang introvert gitu kan. Ya udah saya pakai kaos aja deh. Nanti ada orang yang klik gitu, apaan sih itu gitu kan. Gitu. Yang muncul adalah ini. Betul sekali. Ya, silakan dipesan di tiap cabang Keke terdekat dari kota Bapak Ibu. Oke. Lalu selanjutnya ada lagi tentang promo produk dari Milcrom khusus untuk yang mengikuti kelas hari ini. Iya, diabetes pasti beres. Ini dia promo berlaku mulai tanggal, ya ini mulainya tuh mulai besok tanggal 22. Bapak Ibu bisa membeli produk Vitayang Milcrom 3 box Vitayang Milcrom atau per paketnya 3 dapat free 1 box lagi yang senilainya tuh senilai 1,1 juta gitu Bu. Dan ini berlaku hanya untuk yang berada di kelas hari ini aja. 3 free 1 berarti 4 ya? 4 dapatnya, betul. Itu satunya nilainya 1.150.000 rupiah. Waduh. Ada yang tanya ukurannya kok S ya tadi kaos? Oh. Iya Bu Aci emang S. Kalau saya S Bu, tapi nanti kalau yang badannya agak besar bisa tadi apa? Yang free size. Ya. Saya free size, saya ukuran free size. Kita berbeda ya. Iya. 3 box Vitayang Milcrom bagi mitra Keke yang ada di malam hari ini berkesempatan mendapatkan 1 box free senilai 1,1 juta rupiah yang hanya bisa dibeli di range waktu di 22 Februari sampai 24 Februari. Dan ini berlaku kelipatan, promo hanya berlaku di cabang-cabang terdekat Bapak Ibu. Nah, mulai besok sampai dengan hari Sabtu. Iya, langsung diserbu cabangnya. Tunjukkan kalau Bapak Ibu ikut kelas hari ini dan berarti harus di screenshot dong. Boleh, silakan di screenshot aja sekarang. Belinya di mana untuk promo Milcromnya? Belinya berarti di cabang terdekat. Di cabang terdekat, betul. Milcromnya di cabang terdekat, bajunya juga di cabang terdekat. Silakan. Tapi sistemnya PO untuk. Jadi ini Pak Hendrik nih beli di mana langsung screenshot aja. Saya udah hadir gitu ya. Iya, saya mau promonya seperti itu. Scan-nya pakai APK khusus? Oh enggak, pakai kamera aja Bu Farah. Pakai Google Lens bisa. Iya, Google Lens oke, bisa juga. Pakai kamera, mungkin yang pakai iPhone juga pakai kamera aja bisa. Silakan di screenshot dan datangi cabang-cabang Keke terdekat dan dapatkan penawaran yang sangat menarik ini. Ini nggak tiap hari lah ya Bu ya, jadi mohon digunakan dengan bijak. Oke. Setelah itu ada apa nih? Berlaku 17 sampai. Ini juga. Ini special promo. Kalau ini special promo, bukan promo untuk hari ini aja ya. Tadi ya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan khusus untuk yang datang hari ini. Nah, ini special promonya jika membeli, kalau Bapak Ibu mungkin belanjanya lewat dari tanggal 24, masih ada kesempatan sampai tanggal 27. Ini ada 2 box Vitayang Milcrom. Setiap pembelian 2 box dapat free-nya bisa dipilih. Bisa Romil, bisa Keke Life Force, bisa apa lagi? Super Green Food, bisa BMC. Wah, ini beli apa ya? Beli emas dapat berlian ya jatuhnya ya kalau kayak gini ya.
Silahkan Bapak Ibu disambangi saja cabang-cabang terdekat Bapak Ibu. Promo ini berlakunya, kalau ini beda nih, promo ini berlaku di cabang KK Mobile dan kkd.id. Oh, berarti bisa lewat online. Ini bisa online juga. Jadi bisa langsung nih ya, setelah ini dicek-cek dulu atau nunggu, nggak bisa sih, nggak bisa ditunggu kalau ini. Harus sekarang juga sampai tanggal 27. Oke, selanjutnya kita punya activity online untuk Milkrom ini Februari di Gempur Milkrom. Untuk apa? Untuk kita bisa dapat memberikan informasi lebih lagi kepada penderita-penderita diabetes. Oke, ini dia Q&A activity online kita di 4 platform sosial media KK Indonesia, di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Paling dekat itu di tanggal 23 di hari Jumat. Itu nanti akan kita jawabkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu terkait tentang diabetes dan produk kita yang Milkrom. Oke. Ibu Aci, apa ada yang bisa disampaikan untuk kelas hari ini, Bapak? Kelas hari ini yang disampaikan adalah yang jelas lebih aware tentang diabetes, baik itu ciri-cirinya, terus kemudian cara pencegahannya, kemudian yang jelas adalah jika kita mengetahui ada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangin gitu ya, menderita diabetes atau prediabetes, atau tujuannya untuk mencegah supaya nggak kena diabetes, buruan minum Vitayang Milkrom seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di kelas hari ini. Terima kasih banyak Dr. Amar dari Medan yang sudah hadir pun juga di acara hari ini. Terima kasih semua para mitra KK Indonesia yang sudah menyimak dari pertama sampai akhir event online kita. Oke, sampai jumpa lagi. Kami saya Abin, Bu Aci, dan Ivan di belakang sebagai operator mengucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti kelas hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan salam sehat luar biasa. Bye-bye, sampai jumpa mitra KK semua. Dulu, ibu selalu memberikanku yang terbaik. Mainan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, hingga makanan yang terbaik. Kini, saatnya aku membalas kebaikan ibu yang kini menderita diabetes. Aku akan menjaganya seperti ia dulu menjaga dan menyayangiku. Vitayang Milkrom, suplemen untuk melawan diabetes, mengontrol kadar gula darah, dan mengaktifasi insulin. Semua yang terbaik untuk kesehatannya, karena kebersamaan terasa lebih manis dibanding kenangan. Takut gula? Minum Milkrom.